pagi. Selamat pagi. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Baik, luar biasa. Syukurlah. Semoga kita hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran tentang pendidikan orang dewasa. Namun, sebelum kita masuk pada kegiatan kita, saya akan bacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Suwanda, kemudian yang terakhir sebelum kita menutup kegiatan, kita juga akan tutup dalam doa, dan yang kegiatan terakhir yaitu penutup. Kita mulai dengan kegiatan kita. Yang pertama yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Marcel. Kepada Bapak kami silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita mengawalinya dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan tata cara Katolik. Teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas kasih dan kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan IHT dalam kategori kelompok, dan kami akan membahas pembelajaran orang dewasa. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Suwanda sebagai fasilitator dan kami semua anak-anak-Mu sebagai peserta. Semoga kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Marcel yang telah membawakan kita dalam doa. Kita masuk pada kegiatan yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Nanti akan disampaikan oleh fasilitator kita, Bapak Suwanda. Kepada Bapak Suwanda kami silakan. Ya, baik, terima kasih. Masih semangat? Semangat. Betul, semuanya wajib ya, harus semangat. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, langkah baiknya kita ice breaking dulu, kita asik-asik dulu, supaya otot kita nggak tegang, otak kita nggak tegang juga. Baik, nanti dalam ice breaking ini ikuti instruksi dari saya. Jadi apa yang saya katakan, mohon diikutin. Kita akan berhitung. Kita akan berhitung ya. Cara menghitungnya 1, 2, sampai 3 saja. 1, 2, sampai 3. Namun secara berpasangan. Misalnya Ibu Darlina dan nama Bu Agnes. Jika Ibu Agnes 1, Ibu Darlina 2. 3 di Ibu Agnes lagi. Kembali 1 ke Ibu Darlina. Baik, kita mulai dari Ibu Agnes. Silakan Ibu Agnes berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Baik, cukup. 3. Nah, oke, terima kasih. Masih fokus. Ya, yang kedua agak beda sedikit metodenya, tapi hampir-hampir mirip sedikit pada Pak Marcel sama Pak Tias. Pak Tias, ada Pak Tias? Ada Pak? Ya, ada ya. Ya, sama berhitung juga. Namun 1, 2, 3 tetap berhitung. Namun angka 2 kita ganti dengan tepukan tangan. Jadi 1, 3, 1, 3.
Tapi bergantian. Misalnya Pak Tias sama Pak Marcel. Pak Tias 1, Pak Marcel tepuk tangan. Tapi jangan sebutkan duanya. Kemudian Pak Tias lagi 3. Kembali Pak Marcel 1. Paham ya instruksinya? Paham. Baik, mulai dari Pak Tias. Silakan. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Agak ditutup Pak 1, teleponnya. 3, 1, 3, 3 saya Pak. Oke, kita acak. Dari Ibu Agnes, Ibu Daryuna, ingat ya susunannya ya. Oke. Ibu Agnes, Ibu dari Bapak Tias, Pak Marcel. Oke. Ibu Agnes, Ibu dari Tias, Pak Marcel. Jadi 1, kemudian 2 tepuk tangan, 3 sebutkan, 1 sebutkan. Oke. Ingat urutannya ya. Ibu Oke. Agnes, Ibu Darina, Bapak Tias, Marcel. Ibu Agnes silakan. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, tepuk tangan, Mem. oh iya, 3, 1. 3, 1. Oke. Cukup ya. Sudah lumayan fokus tapi bubar lagi. Tapi sudah cukup fokus. oke. Bagus Pak, bagus. Terima kasih sudah melaksanakan ice breaking. Ya, tujuan ice breaking adalah memusatkan lagi perhatian setelah sekian lama kita ikuti materi. Semoga kita fokus lagi supaya raganya di sini, pikirannya juga di sini ya. Jangan sampai raganya di sini, pikirannya di rumah. Iya Baik. Pak. Ya, oke. Baik, kita langsung kepada materi inti hari ini, yaitu adalah materi pembelajaran orang dewasa. Sudah lihat ya di slide-nya masing-masing? Ya. Sudah Pak. Ya, materi pembelajaran orang dewasa. Dari judul tersebut, saya ingin menggali informasi lebih lanjut lagi kepada Bapak Ibu semua agar memberikan tanggapan atau pendapat masing-masing tentang apa sih pembelajaran orang dewasa itu. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran orang dewasa? Bapak Ibu, silakan. Ibu Agnes. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa adalah pembelajaran yang berpusat pada penyelesaian masalah. Itu Pak, terima kasih. Jadi, Saya tambahkan sedikit, Pak. Saya tambahkan sedikit. baik, silakan. Iya, pembelajaran orang dewasa, kalau Mem Agnes tadi secara singkat dan jelas, akan saya tambahkan sedikit bahwa orang dewasa itu belajar sesuatu yang segera bisa terapkan. Maksudnya yang berhubungan dengan apa yang akan diterapkan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan itulah yang dia pelajari. Mungkin begitu Pak. Singkat dulu. Nanti mungkin ada penjelasan lebih panjang lagi. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Pembelajaran orang dewasa. Jadi berpusat hanya kepada orang dewasa. Beda sama pembelajaran kepada anak-anak. Jadi kalau orang dewasa ini ya seperti maunya orang dewasa. Jadi kalau kita manggil misalnya, kalau kita pada anak-anak misalnya ya, bagi pada anak-anak kita bisa manggil namanya.
kita bisa sebutkan kamu. Tapi kalau kepada orang dewasa nih, kita nggak bisa seperti itu. Kita mungkin menyebutnya bapak, ibu. Jadi kalau kita sebutnya kamu akan rasa risih gitu, akan membuat tidak nyaman. Orang dewasa itu akan merasa tidak nyaman. Baik, kita pembelajaran orang dewasa dekat dengan POD, pembelajaran orang dewasa. Tujuan mempelajari ini yaitu ada di sini. Yang pertama adalah pihak dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut penulis. Yang tiga, karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar Bapak Ibu semua memahami dan ini tentang pembelajaran orang dewasa. Baik, kita lanjutkan materinya. Pengertian pembelajaran orang dewasa atau disebut dengan andragogi. Andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama yaitu andra dan gogi. Nah, andra ini dibagi lagi, yaitu dari kata aner atau under, yang berarti adalah orang dewasa. Dan yang kedua gogi berasal dari kata agogi atau agogus, yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwasanya andragogi adalah belajar yang ditujukan pada orang dewasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ya. Jadi andragogi hanya untuk kepada orang dewasa. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak sih andragogi ini kita tunjukkan kepada anak? Saya mau mendapat tanggapan dari Bapak Ibu, bisa nggak kalau andragogi ini ditujukan kepada anak? Saya Pak. Ibu Ana gantian ya. Siapa lagi? Iya. Pak Tias kan? Iya. Ya Pak. Iya. Silakan Pak Tias. Untuk pembelajaran orang dewasa, tadi pertanyaan bisa tidak diterapkan pada peserta didik. Kalau saya melihat ada sebagian bisa, ada sebagian tidak. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita juga harus melihat karakteristik peserta didik kita itu. Lebih-lebih karakteristik pendidikan di sekolah kita itu yang luar biasanya, yang notabene bermacam-macam budaya, bermacam-macam latar belakang mereka, sehingga ada kalanya atau mungkin ada beberapa yang bisa diterapkan pada peserta didik kita, tetapi ada juga yang tidak bisa diterapkan. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tias. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau andragogi ini bisa diterapkan kepada anak, namun melihat situasi tertentu, dalam kondisi tertentu, begitu ya Pak Tias ya? Betul Pak. Baik. Nah sekali kita lanjut. Yang berikutnya, yaitu yang dua, teori pembelajaran orang dewasa menurut penulis. Malcolm Shepard penulis, yaitu adalah merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Dia lahir di Livingston tanggal 24 Agustus tahun 1913. Kemudian meninggal di Arkansas, Amerika Serikat tanggal 27 November 1997. Dia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Nah, untuk penulis sendiri, dia pernah menempuh jenjang pendidikan di Universitas Halifax, kemudian dilanjutkan dengan Universitas Pan District Community High School. Jadi banyak teori-teori yang mengambil dari teorinya penulis ini sendiri. Menurut penulis, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa.
Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi adalah seni ya, seni pembelajaran orang dewasa. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa. Nah, namun pada tahun 1984 ditambahin lagi menjadi 5 asumsinya. Yang pertama konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, sama motivasi belajar. Nah, dari 5 konsep ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu tentang konsep diri. Konsep diri. Seperti apa sih konsep diri dari karakteristik orang belajar orang dewasa itu? Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya. Ya Pak. Seperti apa konsep diri itu? Ibu Agnes silakan Ibu Agnes. Iya, menurut saya konsep diri itu adalah dalam ketika orang dewasa itu belajar, dia akan mempunyai konsep diri. Jadi pembelajaran yang dia pelajari itu menghasilkan sebuah konsep diri atau yang menjadi identitas dari dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Baik, seperti itu yang jalan Ibu Agnes. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Saya tambahkan Pak. Pak Marcel, silakan Pak Marcel. Karakteristik yang berkaitan dengan konsep diri ini, maksudnya pandangan orang dewasa itu memandang dirinya sebagai dewasa. Dia tidak tergantung pada orang lain dan mampu mengarahkan dirinya untuk mau buat apa dan tidak buat apa. Itu yang konsep dirinya. Demikian saja. Baik. Tambahkan sedikit lagi. Pak. Ibu Darina, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai konsep diri pembelajaran orang dewasa di sini, orang dewasa lebih memiliki konsep, maksudnya saya belajar ini tujuanku kemana. Nah, dia sudah punya konsep seperti itu. Saya mempelajari ini tujuannya apa, kemudian saya kalau belajar ini melaksanakan ini berarti saya harus punya tanggung jawab. Jadi orang dewasa itu lebih kepada kalau dia belajar kemudian melakukan sesuatu, dia sudah memiliki tanggung jawab sendiri. Artinya apa yang dia lakukan itu dia sudah tahu bahwa itu adalah tanggung jawab dia. Jadi tanggung jawab dia, kemudian dia punya konsep ke depan, saya harus belajar apa, kemudian yang saya pelajari ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Ya mungkin itu bagi pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 penjelasan yang sangat baik sekali. Nah, itulah konsep diri, yaitu adalah seiring berkembangnya usia, orang itu memiliki kemauan untuk belajar. Cabut saja nasinya. Bentar ya, saya ada trouble sedikit. Itu adalah pandangan tentang konsep diri. Yang kedua adalah pengalaman. Nah, maksud dari karakteristik belajar orang dewasa memiliki pengalaman seperti apa sih? Saya pengen mendengar dari Bapak Ibu semua. Siapa tahu ada wacana atau pendapat yang ingin dijelaskan di diskusi ini. Mati. Kadang mati, kadang nyala. Kalau mau bicara, kasih nyala. Saya Pak. Kakak Tias, silakan Kakak Tias. Karakteristik belajar orang dewasa yang berorientasi pada pengalaman, intinya pada dasarnya itu semua orang dewasa
memiliki pengalaman yang lebih banyak ketimbang peserta didik, Pak, atau daripada anak-anak, atau boleh dibilang patah mengatakan orang dewasa itu sudah banyak makan garam ya, sudah banyak makan garam. Intinya melalui pengalaman orang dewasa tersebut itu mereka akan memperoleh identitas dirinya. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Intinya orang dewasa banyak pengalamannya Pak ya, daripada yang belum dewasa gitu Pak ya. Banyak pengalamannya, dengan pengalamannya itu orang dewasa akan memperoleh identitas dirinya seperti apa Pak. Mungkin begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tambahkan sedikit Pak. Silakan Bu Darina. Ya, terima kasih. Masalah pengalaman, tentu orang dewasa lebih berpengalaman daripada anak-anak, itu sudah jelas ya. Yang jelas bahwa karena sudah dikatakan sama Pak Tias tadi bahwa orang dewasa sudah banyak makan asam garam ya, yang berarti bahwa mereka lebih berpengalaman lah daripada anak-anak. Dari sini orang dewasa akan belajar dari pengalaman ini. Dari pengalaman ada sesuatu yang sudah dia alami atau sesuatu yang sudah dia sudah dia jalankan. Jadi dari sini dia akan menyelesaikan masalah seperti pengalaman dia. Yang jelas bahwa orang dewasa kalau sudah tahu pengalaman itu, bahwa yang namanya kesalahan pun termasuk pengalaman, ya kan? Nah jadi intinya kalau dia benar-benar belajar, dia akan mengatakan bahwa orang dewasa yang berdasarkan pengalaman tadi bahwa dia tidak akan jatuh ke lubang yang kedua kali ya, karena sudah berpengalaman itu tadi ya, belajar dari kesalahan, dia tidak akan mau jatuh yang kedua kalinya. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Darina ya. Baik, selesai cukup dari materi yang nomor 2 tadi. Kita lanjut di materi yang nomor 3 tentang kesiapan belajar. Ya, yang pertama konsep diri, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga adalah kesiapan belajar. Seperti apa sih kesiapan belajar dalam karakter belajar orang dewasa ini? Silakan Bapak Ibu yang memiliki wacana atau pendapatnya bisa diutarakan di diskusi ini. Saya Pak. Bu Darina, silakan Bu Darina. Terima kasih. Orang dewasa biasanya lebih siap untuk belajar daripada anak-anak. Kalau anak-anak itu kita mengalami sendiri ya, bagaimana kita mengajar anak-anak itu masih kita suruh-suruh, kamu harus belajar ini, harus belajar itu, dan seterusnya. Di sekolah kita aja yang notabene sudah menjelang dewasa, kadang-kadang anak-anak belajar saja tidak mau, harus disuruh belum. Tetapi kalau yang namanya orang sudah dewasa dia belajar itu tidak usah disuruh, kemudian dia siap dengan terutama dia siap belajar mengenai hal-hal yang dia butuhkan. Dia butuhkan untuk kepentingan dia, kebutuhan dia, mungkin untuk mungkin kepentingan karirnya, atau yang jelas yang berhubungan dengan, biasanya ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi dia lebih sadar diri lah begitu, lebih sadar diri bahwa oh aku ini ternyata tidak menguasai ini, yang seharusnya saya harus bisa gitu. Jadi dia sadar bahwa oh saya tidak tahu ini, berarti saya harus belajar gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dar. Berarti intinya orang dewasa itu lebih siap belajar karena akan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendatang yang menyambut seseorang itu sendiri ya. Iya, kira-kira. Jadi kalau dia merasa sudah memiliki tanggung jawab untuk kedepannya, maka dia harus belajar sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat, karakter yang keempat, yaitu orientasi belajar. Seperti apa sih orientasi belajar menurut pandangan Bapak Ibu semuanya? Silakan, siapa yang mau menanggapi atau memberikan wacananya? Pak Marcel mungkin?
eh, karakteristik belajar orang dewasa yang terkait dengan orientasi belajar itu memang orang dewasa itu lebih fokus kepada masalah, problem center, dan bukan pada subject center, pada mata pelajaran dengan teori-teori, tetapi langsung pada menjawab masalah kehidupan. Kira begitu. Ya, orientasi belajar yang disampaikan Pak Marcel. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya? Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, Bu Darina, silakan. Ya, orang dewasa itu belajar punya orientasi belajar karena dia merupakan sudah menjadi pribadi yang dewasa. Kemudian dia lebih kepada belajar itu kepada tidak langsung diterapkan. Artinya apa yang dia pelajari itu mungkin nanti akan diterapkan kalau berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu masalah, baru dia terapkan itu. Jadi dia lebih bisa menerapkan apa yang dia pelajari tadi. Jadi belajar tidak langsung ini langsung harus langsung diterapkan, tidak, tetapi dia lebih bisa menempatkan apa yang saya pelajari ini akan saya terapkan nanti kalau sudah pada waktunya. Mungkin begitu, Pak. Pada waktu dia mengalami masalah atau menghadapi masalah, apakah itu masalahnya sendiri atau masalahnya orang lain. Akan tetapi yang jelas dia sudah tahu duluan, kemudian dia akan mengatasi masalah tersebut. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Baik, berarti intinya kalau dia mendapati suatu masalah, baru dia mau belajar, ya? Begitu ya, Bu Darina? Bukan. Maksudnya begini, dia sudah belajar tetapi tidak langsung diterapkan. Intinya, kalau misalnya dia belajar di dalam suatu seperti ini, misalnya kita sama-sama belajar seperti ini, kan kita tidak langsung terapkan. Ya, kemudian kalau misalnya kita ada masalah, ini berhubungan saya sudah pernah mengalami masalah ini. Caranya menyelesaikan, ini seperti ini. Maksudnya seperti ini, bukan berarti ada masalah baru belajar. Yang memang kalau ada masalah termasuk juga kita itu merupakan pelajaran bagi kita. Tetapi bukan berarti kalau ada masalah baru belajar. Tidak seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini pendapatnya Bapak Ibu, ya? Iya. Baik, kita lanjut. Nanti kita jelaskan di di slide berikutnya tentang 5 karakteristik belajar orang dewasa ini. Ini sekarang kita menggali pendapat dari Bapak Ibu semua tentang seperti apa sih 5 konsep ini. Baik, yang terakhir yaitu motivasi belajar. Seperti apa sih motivasi belajar itu dalam karakteristik belajar orang dewasa? Silakan dijelaskan, Bapak Ibu. Pak Tias mungkin? Ya, Pak, mungkin saya menambahkan tentang kita cuma 4 orang. motivasi belajar. Intinya begini, semakin lama orang semakin dewasa, tentunya cara berpikirnya akan lebih matang, gitu. Itu yang pertama. Karena kematangan itu sehingga mendorong belajarnya orang dewasa itu lebih ada motivasi diri dalam diri, gitu, Pak. Intinya ada motivasi belajar dari dalam dirinya sendiri, ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk berubah, ada kemauan untuk bisa berkembang, ada kemauan untuk dapat meningkatkan kinerjanya atau dapat meningkatkan kualitasnya, sehingga motivasi belajar ini menjadi acuan atau menjadi motivasi yang sangat ampuh sekali bagi orang dewasa. Itu mungkin pemahaman saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tias. Berarti kalau saya tangkap dari kalimatnya yaitu semakin dewasanya orang semakin memiliki motivasi yang tinggi karena untuk meningkatkan kualitas seseorang itu sendiri, ya Pak Tias, ya? Betul sekali, Pak. Baik, itu adalah 5 karakteristik belajar orang dewasa menurut Knowles.
Nah, kita masuk slide berikutnya. Ini adalah 5 karakteristik yang tadi, yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Nah, yang disebutkan Bapak Ibu semua tadi yaitu benar semua, saya apresiasi itu. Nah, jadi 5 karakter ini dia memiliki suatu hubungan yang mempunyai dia mempunyai kesinambungan. Jadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari karakternya orang dewasa itu 5 ini, kalau dia memiliki karakter ini berarti dia adalah orang dewasa yang belajar. Jadi kalau kita memberikan pelajaran kepada orang dewasa, maka kita harus melihat 5 karakter ini. Nah, kemarin kita sudah melihat tentang fase-fase anak, perkembangan anak. Dari fase A sampai fase E, anak di fase A dia bisanya apa, dia maunya belajar seperti apa. Fase B, C, D, sampai E, kita sudah mengetahui, kita sudah belajar bersama. Jadi kita sudah mengetahui anak usia sekian ini, dia maunya pembelajaran seperti apa sih, karakternya seperti apa sih, sehingga kita memberikan pelajaran yang sesuai dengan karakternya. Nah, dari situ kan kita bisa melihat, kita harus membuat asesmen diagnostik untuk melihat karakter itu sendiri. Nah, kalau dalam pembelajaran andragogi ini, inilah asesmennya. Kita sudah mengetahui konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Nah, ini merupakan suatu asesmen, sehingga kalau kita memberikan pelajaran kepada orang dewasa, kita sudah tahu karakternya seperti apa, sehingga kita harus berbuat seperti apa kepada orang dewasa. Ya, kita lanjut kepada yang poin ketiga, yaitu karakteristik belajar orang, kita masuk Prinsip. poin keempat ya, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut penulis pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Ya, 4 prinsip ini, yang pertama adalah keterlibatan, yang kedua pengalaman, yang ketiga relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, yang keempat yaitu berpusat pada masalah. Baik, mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami tentang prinsip-prinsip ini. Jadi saya mau mendengarkan melihat wacana dari Bapak Ibu, pendapatnya seperti apa sih tentang prinsip-prinsip ini, bagaimana sih keterlibatan orang dewasa, pengalamannya seperti apa, relevansi, dan selanjutnya seperti apa. Baik, saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk memberikan gambaran tentang 4 prinsip ini. Silakan dijelaskan seperti apa sih keterlibatan orang dewasa itu dalam pembelajaran. Saya, Pak. Ibu Agnes ya? Iya, Pak. Iya. Ibu Agnes, silakan Agnes. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keterlibatan dalam hal ini, orang dewasa itu harus terlibat mulai dari perencanaan dan sampai pada penilaian. Jadi pelibatan orang dewasa di sini harus betul-betul kita di dalam terlibat secara langsung, mulai dari perencanaan sampai pada penilaian. Jadi ketika kita belajar, kalau kita tidak dilibatkan secara langsung dari, misalnya ketika kita akan belajar materi ini, tapi kita tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan ini, kita akan merasa kurang cocok, kurang enjoy. Kemudian di dalam menilai keberhasilan pembelajaran itu, kita juga harus terlibat secara langsung. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ada yang lain? Saya minta satu lagi pendapatnya. Mungkin saya, Pak. Silakan Pak Tias. Ya, untuk proses prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang tadi seperti Pak Suhanda sampaikan, mulai dari keterlibatan, kemudian pengalaman, kemudian relevansi dan berpusat pada masalah. Intinya yang pertama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Agnes, bahwa untuk keterlibatan
tentunya orang dewasa itu dalam proses penentuan, baik itu penentuan hasil akhir, maka orang dewasa harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pada saat proses pembelajaran harus dilibatkan, itu yang pertama. Yang kedua, pada pengalaman itu biasanya kita ini lebih cenderung untuk pengalaman yang baik-baik saja. Tapi dalam hal ini pengalaman yang buruk pun atau kesalahan pun harus dimasukkan, Pak. Kenapa? Karena itu bisa menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Contohnya boleh dibilang, kalau saya melakukan pengalaman yang ini salah, kurang tepat, saya harus berubah yang lebih baik lagi. Itu yang pengalaman. Kemudian yang untuk relevansi, biasanya orang dewasa itu lebih tertarik untuk mempelajari sesuatu pelajaran atau sesuatu pemahaman yang memiliki relevansi berdampak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Itu relevansi. Biasanya kalau ada dampaknya secara langsung, mohon maaf, mungkin sambil contoh, Pak Suwanda melakukan pelatihan membuat ayam geprek gitu. Nah, biasanya begitu orang dewasa akan lebih semangat. Kenapa? Karena dia akan bisa langsung mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Itu yang relevansi. Yang kemudian yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa ini biasanya adalah berpusat pada masalah yang berorientasi pada konten-konten, baik itu konten yang baik maupun konten yang kurang baik. Intinya adalah persoalan-persoalan yang booming itu akan lebih cepat diserap, akan lebih cepat untuk ditangkap bagi orang dewasa. Berbanding terbalik kalau, mohon maaf, pada peserta didik mungkin di usia fase di ke bawah itu mereka belum terlalu paham atau mungkin masih apatis. Tetapi kalau orientasi berpusat pada masalah itu biasanya yang booming itu lebih cepat sekali, Pak, untuk dibahas atau didiskusikan. Kalau yang saat ini yang lagi booming itu ya virus COVID-19, yang notabene orang tidak paham tentang COVID, tahu-tahu sedikit bicara COVID seolah-olah kayak pakar virus saja. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tias ya. Sampai kita terbawa pada COVID suasananya ini. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah memberikan peserta. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari Bapak Ibu semuanya tentang 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, benar sekali yang dijelaskan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, prinsip pertama adalah keterlibatan. Jadi orang dewasa itu harus terjun langsung, harus ikut langsung dalam suatu pembelajaran. Kalau tidak, dia nggak akan mudeng, kemudian mungkin malah dia merasa tidak enjoy seperti yang disebutkan oleh Bang Ernest tadi ya. Iya, Pak. Dia harus terjun langsung dalam pembelajaran tersebut karena menurut dia mungkin saya akan praktek langsung supaya langsung dipahami. Dan yang kedua yaitu adalah pengalaman jadi termasuk kesalahan lagi tadi. Jadi kalau dia dalam belajar itu dari pengalaman yang sudah didapatkan baik maupun buruk, kalau dalam pembelajaran yang selanjutnya kalau ada buruknya ya pasti dia akan jadikan pelajaran. Kalau pengalaman yang baik, dia akan bagikan kepada rekannya mungkin. Dan yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Ya benar sekali di sini, orang akan mempunyai motivasi belajar sendiri kalau hal itu mempunyai relevansi atau berdampak pada kehidupannya dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Misalnya yang disebutkan Pak Tias tadi, kalau orang mau belajar orang ada pembelajaran ayam geprek misalnya, dia lebih termotivasi atau mungkin hal-hal yang viral, mungkin ada misalnya pisang goreng misalnya, kemudian di jajanan laku, akhirnya orang punya motivasi untuk belajar karena
kiranya kalau dia belajar, dia tahu, kemudian dia buka usaha, pasti akan laku. Mungkin seperti itu ya. Dia akan mau belajar kalau ada dampaknya bagi kehidupannya dia sendiri. Dan yang keempat yaitu berpusat pada masalah. Jika ada suatu masalah di sini, maka orang itu adalah cenderung untuk pengen belajar. Kalau misalnya ada masalah yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka orang itu akan punya motivasi tersendiri untuk belajar supaya dapat mengatasi masalah tersebut. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan lebih lanjut, saya berikan ruang untuk Bapak Ibu berelaborasi untuk membuat diskusi, entah itu memberikan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, silakan. Saya mau bertanya Pak, apa perbedaan pembelajaran untuk anak-anak dan pembelajaran untuk orang dewasa kalau begitu Pak? Apa perbedaan pembelajaran anak-anak dan pembelajaran orang dewasa? Baik, saya buka ruang kepada Bapak Ibu. Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban kepada pertanyaan dari Bu Agnes? Silakan Bapak Ibu. Saya Ya, Pak Marcel, silakan Pak Marcel. menurut hemat saya, perbedaan antara pembelajaran orang dewasa dengan anak-anak itu tinggal pada pembelajaran orang dewasa itu dibalik saja. Jadi kalau konsep diri pada anak itu, anak belum punya konsep diri, mau mengarahkan diri kemana. Lalu pengalaman, anak juga belum punya pengalaman banyak. Kesiapan belajar, anak pasti belum siap, harus didorong. Orientasi belajar juga masih pada teori dan mata pelajaran. Lalu motivasi belajar pasti masih dibantu dari pihak luar, bukan motivasi yang bersifat internal. Jadi saya kira perbedaannya di situ. Dari karakteristik pembelajaran orang dewasa tinggal dibalik saja. Sama karakternya berarti beda Pak ya, karakter orang dewasa dan anak-anak pasti beda sekali Pak ya. Iya, betul. Baik, yang lain mungkin ada tambahan? Saya mungkin nambah Pak. Ya, silakan Pak Tias. Ya, untuk perbedaannya mungkin pada aspek pengetahuan dan sikap serta keterampilan, itu orientasi belajarnya orang dewasa itu biasanya untuk mendalami kajian Pak, dan perluasan pengalaman dari apa yang telah diperoleh pada masa lalunya. Jadi intinya lebih mengkaji pengetahuan atau ilmu-ilmu yang dia sudah peroleh yang lampau, diperdalam, kemudian atau dikaji, kemudian dari pengalamannya itu akan diterapkan untuk pada masa yang ada atau masa lampau gitu Pak ya. Kemudian itu yang untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak itu berpusat pada pembentukan dasar-dasar Pak. Dasar-dasar dari pengertian, dari nilai-nilai, dari keterampilan, dari sikapnya. Intinya dasar-dasarnya dulu itu dibentuk, baik nilai-nilai moralnya, baik keterampilannya, baik sikapnya, semua masih di dalam proses pembentukan. Kenapa pada pendidikan anak lebih dititik beratkan pada hal semacam itu? Karena orientasi untuk anak untuk memahami atau untuk mengkaji dari pengetahuan yang dia peroleh, saya rasa belum mampu. Itu intinya memang untuk pendidikan anak-anak itu lebih meletakkan pada dasar-dasar, terutama pada dasar-dasar yang terpusat kepada nilai-nilai, baik nilai keterampilan, baik sikapnya, baik pengetahuan, semua itu masih dalam proses dasarnya, dasar pemahaman lah Pak gitu. Intinya sebagai pondasi awal
supaya pada saat nanti anak itu atau peserta didik itu turun ke dunia nyata yang sebenarnya atau dunia industri yang notabene setelah mereka lulus dari sekolah, mereka akan tahu, oh semacam ini ternyata. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Baik, itu adalah jawaban yang diberikan oleh Pak Marcel dan Pak Tias. Berikan apresiasi dulu. Jadi begitu Ibu Agnes, perbedaannya dari karakteristik dan dasar-dasar dari pemikiran orang tersebut, orang dewasa dan anak-anak. Kalau anak-anak tadi pembentukan, dengan orang dewasa melanjutkan, kemudian dimotivasi dari diri sendiri. Begitu ya Pak Marcel? Ya, betul. Baik, saya berikan ruang satu kali lagi untuk berdiskusi. Silakan, ada pertanyaan untuk ditanyakan. Baik, tidak ada ya? Kalau memang tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, kita tutup materi ini sampai di sini. Jadi intinya pembelajaran orang dewasa itu adalah pembelajaran yang dititikkan kepada pemikiran orang dewasa itu sendiri. Karakteristik seperti apa, prinsipnya seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah memaparkan materi. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita masuk pada acara yang selanjutnya. Sebelum penutupan, kita akan berdoa lebih dahulu dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Daryuna. Kepada Bu Daryuna kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Mari untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Saya di sini akan berdoa menurut ajaran Islam dan yang lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dalam rangka penutupan kegiatan pelatihan ini. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami terhimpun atas ridho-Mu. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat buat kami semuanya. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama mengikuti pelatihan teknis ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, kecerdasan, sehingga kami dapat melaksanakan ilmu yang telah kami dapatkan ini. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Itulah doa kami, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mengabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Daryuna yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita masuk pada kegiatan kita yang terakhir, yaitu penutup. Dalam penutupan ini kami akan menyampaikan terima kasih kepada Bapak pemateri, kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai pada akhir. Semoga kita tetap diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti kegiatan selanjutnya pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih, selamat siang.